Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Pras. Yang kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan diklat atau yang dikenal dengan training need analysis. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk like, comment, share, and subscribe di channel ini. Teman-teman, kalau kita bicara tentang analisis kebutuhan diklat, maka kita tidak bisa lepas dari pengembangan kompetensi bagi ASN. Dan tentu saja kita harus membuka kembali dasar hukum pelaksanaan analisis kebutuhan diklat. Yang pertama, tentu saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP 11 2017 tentang Manajemen ASN yang telah diubah ke dalam PP 17 tahun 2020 tentang perubahan PP 11 tahun 2017. Dan tentu saja kita harus mengacu kepada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS. Nah, kalau kita membicarakan tentang pengembangan kompetensi khususnya berkenaan dengan analisis kebutuhan diklat, maka kita harus memahami pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan dua jalur, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ditempuh melalui tugas belajar dan atau izin belajar, sedangkan pelatihan dilaksanakan dengan model klasikal dan non-klasikal. Nah, nanti kita akan banyak bicara analisis kebutuhan diklat hanya untuk pelatihan yang dilaksanakan baik klasikal maupun non-klasikal. Teman-teman semua, tahapan dalam program pengembangan kompetensi itu setidaknya ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tentu saja kita harus melakukan proses inventarisasi, yaitu jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS. Kemudian, bagaimana rencana pelaksanaan pengembangan kompetensinya, dan tentu saja validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tersebut. Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi harus memuat 3 unsur yang utama, yaitu yang pertama, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, harus membandingkan antara profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki. Dan yang ketiga, membandingkan antara hasil penilaian kinerja dengan target kinerja jabatan yang diduduki. Dalam melaksanakan penilaian kompetensi, idealnya dilaksanakan dengan 3 metode ini. Yang pertama, uji kompetensi, yaitu uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor, baik itu asesor internal maupun bekerjasama dengan asesor independen yang terakreditasi. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi idealnya dilaksanakan dengan dialog, yaitu antara atasan dengan bawahan. Dan yang ketiga, bagaimana hasil dialog itulah dilakukan penilaian sebagai informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pola pikir yang harus kita pahami setelah hasil penilaian kompetensi adalah ketemu 2 hal, yaitu PNS yang belum berkompeten dan PNS yang sudah berkompeten. 2 hasil penilaian ini bukan merupakan penilaian baik buruknya seseorang, namun murni semata-mata penilaian kompetensi terhadap ketugasan yang diampu dalam jabatannya. Kalau belum berkompeten, maka treatmentnya adalah melalui pendidikan dan atau pelatihan dan juga treatment non-pelatihan, karena tidak semua pekerjaan harus diselesaikan dengan pelatihan. Kemudian, apabila PNS tersebut sudah kompeten dalam jabatannya, maka pilihannya adalah dia bisa untuk promosi apabila syarat administrasinya terpenuhi, atau dia bisa dilaksanakan rotasi jabatannya. Dapat 5 manfaat yang kita peroleh apabila kita melaksanakan analisis kebutuhan diklat. Yang pertama, kita akan memperoleh informasi yang akurat yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan program pelatihan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, menghindari biaya yang tidak perlu dalam pengembangan organisasi karena kekeliruan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Dan yang keempat, memberikan justifikasi yang cocok untuk pengembangan pembelajaran, sehingga kurikulum yang disusun dalam sebuah pelatihan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang kelima, tentu saja akan memudahkan dalam merancang suatu program pelatihan.
Dalam melaksanakan analisis kebutuhan diklat, setidaknya ada 3 prinsip harus dipenuhi. Yang pertama, pelaksanaan analisis kebutuhan diklat harus realistis, yaitu rasional dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan daya, dana, dan sarana, serta waktu yang tersedia. Dan yang kedua, harus dilaksanakan secara sistematis, di mana rumusan yang dihasilkan disusun secara teratur, berurutan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, AKD harus terarah sesuai dengan tujuan organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tahapan dalam melaksanakan analisis kebutuhan diklat adalah yang pertama, menentukan standar kompetensi jabatan. Pada tahapan ini, dilakukan penyusunan standar kompetensi yang akan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gap kompetensi dari si pemangku jabatan. Dan yang kedua, menyusun instrumen. Dalam tahapan ini, dilakukan penyusunan dan sosialisasi instrumen kepada responden. Dan yang ketiga, menyusun kuesioner. Kuesioner disusun untuk mendapatkan ada tidaknya gap kompetensi. Kemudian yang keempat, dilaksanakan analisa data. Tahapan ini merupakan pengolahan atau entry data hasil kuesioner dan akan dianalisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Tahapan yang kelima adalah pelaporan. Disinilah inti daripada AKD, di mana disampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil analisis kebutuhan diklat yang akan menjadi program pengembangan kompetensi. Tahapan yang terakhir adalah dilaksanakannya paparan. Hasil analisis kebutuhan diklat merupakan dokumen pengembangan kompetensi, oleh karena itu harus dipaparkan kepada stakeholder yang berkepentingan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan analisis kebutuhan diklat. Yang pertama, target atau sasaran analisis kebutuhan diklat. Target di sini akan mencakup apakah semua PNS yang ada di dalam lingkup kerjanya yang menjadi sasaran, ataukah hanya sebagian saja. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan target grup atau sasaran AKD ini. Kemudian yang kedua, target pencapaian analisis kebutuhan diklat. Apakah sampai ke identifikasi kebutuhan ataukah sampai ke tahapan penyusunan kurikulum kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, target pelaksanaan analisis kebutuhan diklat. Dalam hal ini, pelaksanaan AKD harus memperhatikan waktu pelaksanaannya. Waktu yang menjadi pedoman adalah siklus perencanaan kegiatan, sehingga analisis kebutuhan diklat harus sudah selesai sebelum usulan kegiatan diajukan ke Bapeda. Kemudian yang keempat, harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yaitu ketersediaan personel yang akan melaksanakan dan juga kebutuhan penganggarannya. Adapun bahan yang bisa menjadi bahan penyusunan analisis kebutuhan diklat diantaranya adalah yang pertama, perda atau perbuk kelembagaan yang memuat tupoksi perangkat daerah. Kemudian yang kedua, analisis jabatan atau analisis beban kerja yang memuat uraian tugas dan juga dimungkinkan adanya standar kompetensi jabatan. Yang ketiga, standar operasional prosedur, di mana SOP ini berisikan uraian proses kegiatan yang harus dilalui dari awal hingga akhir. Dan yang keempat, kita juga bisa menggunakan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan, misalnya berupa lakib, DPA, ataupun TOR kegiatan. Dan yang terakhir, kita memerlukan adanya interpretasi. Karena interpretasi digunakan untuk menjustifikasi treatment yang diperlukan apabila ditemukan adanya gap kompetensi. Model analisis kebutuhan diklat yang paling umum digunakan ada dua, yaitu yang pertama dikenal dengan istilah DIF model, di mana model ini untuk mengetahui kesenjangan kinerja dan kesenjangan kompetensi dengan mengacu kepada prosedur pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua, diskrepansi model. Model ini didasarkan kepada adanya perbedaan dalam kompetensi kerja seseorang. Dari model ini harus kita pahami bahwa analisis kebutuhan diklat adalah sebuah proses analisa, bukan semata-mata usulan kebutuhan diklat. Sekali lagi, analisis kebutuhan diklat
bukan semata-mata rekapitulasi usulan kebutuhan diklat. Dengan pendekatan div model, maka ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, difficult, yang kedua, importance, yang ketiga adalah frekuensi. Difficult dengan asumsi bahwa jika sebuah tugas dianggap sulit untuk dikerjakan, maka diperlukan pelatihan tambahan. Importance, di mana tugas-tugas yang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu pekerjaan akan menyebabkan konsekuensi yang serius jika tidak dikerjakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, maka pelatihan menjadi prioritas utamanya. Yang ketiga, frekuensi. Sebuah tugas yang dikerjakan secara rutin cenderung tidak menciptakan masalah dalam pelaksanaannya. Namun, sebuah tugas yang jarang dilaksanakan tetapi penting, dimungkinkan memerlukan adanya pelatihan tambahan. Sehingga ketiga komponen itulah yang menjadi dasar dalam penentuan kesenjangan kinerja dan kesenjangan kompetensi dengan model difficult, importance, and frequency. Contohnya seperti ini. Kita sebutkan misalkan nama jabatan. Katakanlah sekretaris pimpinan. Kemudian kita buat draft atau list ketugasannya, misalkan membuat draft surat, menerima tamu, dan membuat laporan. Kemudian kita gunakan 3 pendekatan, yaitu tingkat kesulitan, tingkat urgensi, dan tingkat keseringan pelaksanaannya. Kita gunakan skor antara 0 sampai dengan 5. Misalkan, dari sisi difficulty, kita gunakan angka 0 apabila itu paling mudah, dan 5 apabila itu paling sulit. Kemudian importance, kita gunakan skala 0 apabila bisa diabaikan, dan 5 apabila sangat penting. Demikian juga dengan frekuensi, 0 seandainya tidak pernah, 5 seandainya sering dilaksanakan. Kemudian, si pemangku jabatan diminta untuk memilih ada di skor yang mana. Disitulah nanti kita bisa ketemu perlu adanya treatment ataukah tidak. Kita juga akan ketemu ada tidaknya gap kompetensi di sana. Terdapat 4 komponen yang terlibat dalam pelaksanaan div analysis, yaitu pegawai yang menjadi responden, kemudian rekan kerja pegawai tersebut, kemudian atasan langsung dari pegawai yang menjadi responden, dan tentu saja kita melibatkan stakeholder yang lain, misalkan bawahan ataupun pelanggan yang merasakan hasil kerja dari pegawai yang menjadi responden. Kelebihan daripada div model ini adalah, yang pertama, tugas pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan dapat diidentifikasi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, terukur dan objektif, serta dapat divalidasi melalui proses observasi. Yang ketiga, melibatkan berbagai pihak sehingga hasilnya lebih valid. Kemudian kelemahannya adalah, yang pertama, memerlukan waktu yang banyak dan keahlian tertentu. Yang kedua, sulit untuk mengukur tugas-tugas penting dan karenanya sulit untuk menentukan prioritas. Yang ketiga, tidak merujuk pada faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Adapun model yang kedua, yang sering digunakan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat adalah model diskrepansi, di mana pendekatan ini didasarkan kepada adanya perbedaan dalam kompetensi kerja seseorang. Misalnya, kita tentukan kompetensi standarnya adalah A, B, C, D, sedangkan kompetensi yang dimiliki dari pemangku adalah A dan C, maka diketahui terdapat diskrepansi kompetensi yaitu B dan D. Sehingga B dan D inilah yang merupakan senjangan kompetensi yang memerlukan treatment untuk perbaikannya. Ada 6 tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan model diskrepansi ini. Yang pertama, menentukan target capaiannya, sejauh mana hasil yang akan dicapai dalam kegiatan analisis kebutuhan diklat ini. Kemudian yang kedua, menentukan sasaran, yaitu siapa yang akan dianalisa kesenjangannya. Dan yang ketiga, menentukan standar kompetensi jabatan dari sasaran yang akan diketahui kesenjangannya. Dan yang keempat, harus menyusun instrumen sebagai dasar untuk memperoleh data baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan yang kelima, mengumpulkan data, yaitu dengan menyampaikan kuesioner kepada responden. Tahapan yang terakhir adalah mengolah data, yaitu informasi dari kuesioner, kemudian kita entry dan kita analisa, sehingga dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan beserta treatment yang diperlukan.
Sebagai contoh pelaksanaan model diskrepansi adalah yang pertama, kita menentukan definisi daripada tingkat kompetensi. Misalnya, kita menggunakan kategori grade 1 sampai dengan 5, di mana nilai 1 menunjukkan tidak mampu, di mana PNS tersebut sama sekali tidak tahu dan tidak bisa mengerjakan ketugasannya. Kemudian yang kedua, kita definisikan sebagai kurang mampu, dalam arti sedikit saja mengetahui dan dapat melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, PNS yang cukup mampu, di mana dia memiliki pengetahuan namun belum terampil untuk pekerjaan tersebut. Yang nomor 4, PNS dikatakan mampu apabila dapat melakukan pekerjaan dengan hasil sesuai standar dan memuaskan. Kemudian skor nomor 5 adalah PNS yang sangat mampu, di mana kita definisikan sudah sangat kompeten, hasil kerjanya memuaskan, dan dapat mengajarkan kepada orang lain. Kategori 1, 2, dan 3 ini kita masukkan ke dalam belum berkompeten. Sedangkan 4 dan 5 kita kategorikan sudah berkompeten. Nah, pelatihan adalah mengubah dari skor yang belum berkompeten menjadi sudah berkompeten. Dan ini bisa kita laksanakan dengan pendekatan self-assessment. Sebagai contoh, kita akan mengadakan identifikasi ada tidaknya gap kompetensi dari jabatan penyelenggara diklat. Kita tentukan standar kompetensi jabatannya. Kemudian, si pemangku jabatan kita minta untuk melakukan self-assessment, ada di posisi mana dia dalam melaksanakan ketugasannya. Dari hasil analisa data kuesioner, maka kita akan memperoleh informasi seperti ini, yaitu siapa yang sudah berkompeten dan siapa yang belum berkompeten terhadap ketugasannya. Kemudian, kita juga bisa memberikan rekomendasi hasil yang merupakan kebutuhan pengembangan kompetensi, baik itu melalui pelatihan seperti ini. Dari data ini, kita juga bisa menentukan level prioritas kebutuhan pengembangan kompetensinya, dan juga siapa yang membutuhkan pengembangan kompetensi tersebut. Kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dari hasil identifikasi ada tidaknya kesenjangan kompetensi, kita juga bisa memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi yang tidak melalui pelatihan, karena tidak semua ketugasan harus diselesaikan dengan pelatihan. Dari rekomendasi ini, kita sampaikan kepada perangkat daerah untuk diambil langkah kebijakan selanjutnya. Idealnya, hasil analisis kebutuhan diklat juga bisa memberikan informasi untuk penyusunan kurikulum pelatihan. Demikianlah teman-teman sekilas tentang analisis kebutuhan diklat. Silakan menulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.